Memang di Al-Quran ada kiro'ah, di mana kata ulama bacaannya kadzabah. Kata ulama lain bacaannya kadzabah. Tapi ingat, itu versi riwayat. Wa fi riwayat imam siapa? Kadzabah. Wa fi riwayat imam siapa? Kadzabah. Enggak ditelaah dengan sorot, Pak. Kitab Al-Furuq di situ membahas al-farqu baina al-kadzibi wat takdzib, baina as-sidqi wat tasdiq. Apa sih perbedaan krusial antara kadzabah dengan kadzabah? Insya Allah saya berhati-hati kalau soal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya menyimak ada satu video yang menantang, atau dia mungkin santri ya, sehingga bahasanya lembut, bukan menantang, tapi meminta saya membuktikan. Dia mengatakan saya wajib membuktikan klaim saya bahwa kitab Ulumul Hadis Asy-Syarif karya Dr. Yusuf Al-Mar'ashili, saya klaim itu salah cetak tentang menulis hadis man kadzdzaba dengan tasydid. Sudah sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Askia Kreatif itu. Beliau ini santri ya, kelihatan sekali dari kostumnya, juga dari kalimat-kalimatnya yang santun, beda dengan saya toh. Nah, beliau ini mengatakan saya wajib, jelas. Kalau kita belajar kaidah alal mudda'i al bayyinah, kalau kita menuduh kita butuh atau kita harus, karena Allah itu harus ya, harus menyajikan bayyinah atau bukti. Atau kalau kita pakai kaidah ilmiah lainnya, in kunta muddayan fabil hujjah. Kalau kamu mengklaim maka harus butuh hujjahnya, harus ada dalilnya gitu. Maka kali ini saya merasa memang penting untuk lebih menjelaskan secara clear kenapa saya mengklaim itu salah cetak. Pendekatan saya begini. Nanti Anda bisa lihat di samping itu. Dalam kitab Ulumul Hadis Asy-Syarif ini, kitab fan usul ilmu mustalahul hadis ya, ilmu tentang istilah-istilah dalam hadis. Ketika menuliskan hadis man kadzdzaba alayya sebagai contoh dari hadis mutawatir, diriwayatkan oleh 72 atau bahkan 73 sampai 79 sahabat, tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan hadis ini. Artinya di situ tidak disebutkan rawahu. Dan berarti hadis ini adalah hadis yang ditulis di kitab-kitab matan yang sudah muktabar, di Kutubus Sittah misalnya. Kan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada di Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh kitab-kitab hadis yang lain. Dalam riwayat-riwayat itu semua tidak memakai tasdid. Lalu tiba-tiba ada satu kitab tidak menyebutkan riwayatnya siapa, memakai tasdid. Dalam hadis, ketika ada perbedaan bacaan, itu mesti riwayatnya berbeda. Atau kalau dalam bahasanya wa fi lafdzil Bukhari, lafaz versi riwayat Imam Bukhari seperti ini. Ini enggak ada sama sekali. Artinya beliau Dr. Mar'ashili ini mengutip hadis yang ada di kitab-kitab itu. Lah kok bisa yang dikutip di situ man kadzdzaba ditulisnya man kadzdzaba? Kan tidak mungkin. Yang bisa memunculkan redaksi hadis baru itu ketika dia meriwayatkan perawi hadis, kan begitu. Satu ini belum masuk kepada bukti konkretnya ya. Yang kedua, kalau Anda pelajari kitab itu, kitab Dr. Yusuf itu adalah kitab yang karakteristik penulisannya tidak pernah melepaskan huruf tasydid, tidak pernah melepaskan simbol tasydid. Dalam kalimat-kalimat yang bertasydid di situ selalu dipasang tasydidnya walaupun tidak diharkati. Misalnya mau menulis al-muhaddis, di atas dal itu ada tasydidnya al-muhaddis. Atau misalnya qarrara, ro-nya itu dikasih tasydid walaupun tidak diharkati. Jadi tasydidnya tidak akan pernah hilang, sama dengan menulis Allah. Begitu juga menulis alayya, mesti ada tasydidnya. Yukharriju, mesti ada tasydidnya. Pokoknya everything, setiap kalimat yang dibacanya bertasydid, mesti tasydidnya tidak hilang. Ternyata penulisan hadis man kadzdzaba alayya atau man kadzdzaba alayya di satu kitab itu saja, kalau tidak salah ada 3 kali penulisan. Yang pertama ketika menjelaskan tentang hadis al-mutawatir, memakai tasdid 1. Kemudian di bawahnya langsung kalau Anda baca,
ketika menjelaskan pembagian dari hadis mutawatir, yang pertama hadis lafzi, man kadzaba itu sudah nggak ada tasdidnya. Yang ada malah alaiyahnya. Ada apa? Bahkan di halaman 397 juga sudah diulang hadis itu, ditulis dengan lengkap tanpa tasdid di man kadzabahnya. Jadi hanya satu kali. Dalam kitab itu hanya satu kali ada man kadzaba pakai tasdid. Sisanya tidak pernah ada. Bahkan kalau Anda membaca kitab Dr. Yusuf Al-Marsali yang lain, misalnya Al-Jarh wa Ta'dil Al-Masadir, di mana juga bicara tentang hadis, tidak ada satupun yang memakai tasdid. Jadi Dr. Marsali ini bukan periwayat hadis yang meriwayatkan hadis versi bertasdid. Tetapi memang kitabnya itu salah. Sekali aja ada tasdidnya, yang lain tidak pernah ada tasdidnya. Itu ya. Jadi kita mengcompare orang ini kan seperti itu. Tidak ada orang satu di sini nulis begini, di situ menulis begitu. Kan tidak konsisten. Dan kita tahu bahwa yang menulis itu ya bukan Dr. Marsali toh, itu percetakan yang menulis, gitu kan. Jadi sangat wajar, gitu, sangat wajar. Lagi pula salah cetak di kitab itu banyak sekali. Kalau kita akrab dengan penulisan kitab, makanya benar kata Gus Baha itu, kalau punya kitab itu nggak cukup satu. Gus Baha itu punya kitab itu minimal 2 bahkan 3. Harus ada harus ada dampingannya. Misalnya kitab Ihya, harus ada versi ini. Tujuannya apa? Khawatir ada salah cetak. Sehingga ketika ada iskal, kita bingung, kita bisa mengambil cetakan setelahnya. Itu ya. Lagi pula sekali lagi saya ulangi. Hadis itu didengar dari riwayat. Diturunkan dari riwayat. Jadi hadasani itu maksudnya dia menghadiskan kepada saya. Memperdengarkan hadis itu kepada saya gitu. Sampailah terakhir kita melacaknya di Al-Mutun ya. Kutubul Mutun, kutubu matnul hadis, kitab-kitab yang merangkum matan-matan hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, Sahih Tirmidzi, Sahih Abi Daud. Ketika ada perbedaan membaca kitab, membaca kalimat dalam hadis, mesti dibahas oleh ulama. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa fi lafdi siapa, mesti. Man kadzaba ini hadis paling populer hampir di semua kitab mustalahul hadis, juga ketika membicarakan hadis mutawatir selalu menggunakan contoh hadis itu dan tidak pernah ada tasdidnya kecuali satu kali. Ya sekarang kita bagaimana kita mau menganggap ini sebagai sumber yang muktabar, artinya sesuatu yang sudah pasti benar gitu. Orang nyata-nyata di kitab itu sendiri saja kita bisa membuktikan bahwa penulisannya hanya satu kali yang menggunakan tasdid ya. Nah, nanti untuk konten selanjutnya, ini biar singkat dulu tentang tanggapan saya, membuktikan klaim saja. Untuk konten selanjutnya insya Allah saya akan bahas bahwa lafaz kadzaba dengan kadzaba di dalam hadis itu tidak akan pernah bisa sama artinya dan tidak akan pernah bisa diterima kecuali harus merubah makna hadisnya. Memang di Al-Quran ada qiraah di mana kata ulama bacaannya kadzaba, kata ulama lain bacaannya kadzaba. Tapi ingat itu versi riwayat. Wa fi riwayat imam siapa kadzaba, wa fi riwayat imam siapa kadzaba. Enggak ditelaah dengan sorof, Pak. Jadi membaca hadis itu enggak pakai telaah sorof. Bukan saya enggak paham sorof ya. Tetapi membaca hadis ini enggak telaah sorof. Membaca Al-Quran pun enggak telaah sorof, Pak. Tapi telaah birriwayah. Telaah ini imam siapa. Kenapa? Karena ya beda dengan baca kitab. Beda. Tolong kita bisa menghargai gitu ya. Mana yang sakral, mana yang teks, yang suci lah bahasanya ya. Mana yang tulisan kitab, di mana kita mungkin bisa bermanuver di situ. Jangan mentang-mentang kita paham sorof terus. Apalagi secara sorof pun, karena konteksnya beda-beda. Di Al-Quran ada takdzibun wa fi riwayatin atau wa fi qiraatin tukadzibun. Ada, saya sudah baca itu. Tetapi tidak sinkron kalau dikonsepkan atau dikaitkan dengan hadis. Kenapa? Maksudnya dengan hadis di man kadzaba alayya. Nanti akan saya detailkan. Bahkan kalau kita cari apakah benar-benar berbeda kadzaba dengan kadzaba,
secara pemaknaan lazim di dalam hadis atau di dalam teks-teksnya itu ada kitab Al-Furuq, di situ membahas al-farqu baina al-kadhibi wat takdzib, baina as-sidqi wat tasdiq. Apa sih perbedaan krusial antara kadzaba dengan kadzaba, perbedaan antara sodako dengan sodako? Ada Pak, ada ya, ada ya. Insya Allah saya berhati-hati kalau soal seperti ini ya. Nggak asal kita ngomong ngelantur ya. Insya Allah ya. Toh walaupun salah, ya mungkin saya salah memahami teksnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.